Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah anak-anakku, kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah dengan tema apa ya? Nah, mengagumi keesaan Allah. Nah, sebelum kita mulai, kita baca dulu doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita memahami keesaan Allah itu sudah diajarkan oleh Allah, sudah diberitahu oleh Allah ya di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam surat apa, anak-anak? Surat Al-Ikhlas. Ya, kita baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah mengatakan dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Jadi Allah itu Maha Esa, Ahad satu, Esa. Siapa yang mengatakan kalau Allah itu satu? Siapa yang mengajarkan? Allah sendiri. Nah, kalau sekarang ada yang mengatakan Allah itu banyak, Allah itu berupa Tuhan-Tuhan yang banyak, namanya macam-macam. Ada Tuhan penjaga laut, ada penjaga sungai, ada penjaga angin, ada penjaga tanah, itu berarti batil. Tuhan itu satu, enggak banyak seperti itu. Kenapa? Nanti kita akan lebih lanjut belajar bagaimana sih sebenarnya sifat dan asma Allah itu. Kita lanjutkan ayat kedua. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Di sini Allah mengajarkan, jika kita ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah. Minta apa saja? Minta rizki, minta diberi kemudahan dalam belajar, ya. Kemudian minta kesehatan, minta terhindar dari bahaya, minta apa saja, ya. Kita disuruh meminta itu hanya kepada Allah. Meminta segala sesuatu hanya kepada Allah, itu salah satu tempatnya. Tidak ke kuburan, atau mungkin ke punden-punden, atau ke kuil-kuil, tidak seperti itu, ya. Atau ke dukun bahkan. Nah, meminta pengen lulus ujian malah pergi ke dukun. Itu berarti menyalahi ya surat Al-Ikhlas ayat kedua. Allah sudah mengatakan bahwa Allah tempat meminta segala sesuatu. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi, kalau ada yang mengatakan Tuhan anak, ada Tuhan anak, kemudian Allah punya anak, jelas-jelas batil. Di dalam surat Al-Ikhlas sudah disebutkan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, selanjutnya, ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Di bumi ini, bahkan di langit, bahkan di dalam bumi dan di dalam langit, di atas langit sana, langit yang tingkat 7, tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Apanya saja? Semuanya, kekuasaannya, kekuatannya, kehebatannya, kebesarannya, tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Nah,
Itu tentang bagaimana surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Kita bisa melihat coba planet-planet, gunung-gunung, hewan, manusia. Kalau kita sudah melihat seperti ini di belakang ini Ustazah kasih gambar betapa di tata surya itu di sana ada planet bumi, ada di sana ada yang ada lingkarannya itu. Nah, ada planet-planet yang lain, Mars, Jupiter, nah seperti itu. Mereka berjalan, bergerak semuanya. Mereka tidak bertabrakan, mereka berjalan sendiri-sendiri. Ya, mereka berjalan dengan jalurnya sendiri-sendiri. Nah, mereka kok bisa tertib seperti itu? Mesti ada yang mengatur. Pasti ada yang menciptakan semua ini. Nah, ini. Jadi kalau kita melihat tata surya, melihat gunung, melihat hewan, hewan itu dari bayi begitu dilahirkan bayi lama-lama menjadi besar, kemudian sampai dewasa. Kemudian kalian melihat biji yang kalian taruh di atas tanah, kemudian tumbuh akarnya, daunnya, kemudian tumbuh menjadi pohon kecil sampai pohon dewasa. Siapa yang menumbuhkan itu semuanya? Yang menumbuhkan itu semuanya adalah Allah. Ya, apa kita? Gak mungkin kita menempelkan akar di bawahnya, tidak. Tapi yang memunculkan akar dari sebuah biji adalah Allah. Ya, jadi semua itu adanya pasti ada yang menciptakan, ada yang mengatur dan memelihara. Itu bukti kalau Allah itu ada sebagai sang pencipta dan pemelihara. Satu-satunya pencipta dan pemelihara. Tidak ada yang lainnya. Yang menciptakan semua itu adalah Allah. Maka kita sebagai umat Islam wajib meyakini, wajib mengimani bahwa Allah itu satu. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu banyak, ya, itu menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan yang lainnya. Orang tersebut disebut musyrik. Ya. Musyrik itu merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni Allah. Orang yang mengatakan Tuhan itu banyak atau menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan yang lainnya, disebut musyrik. Musyrik merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni Allah jika pelakunya sampai mati belum bertaubat. Nah, ini jangan disepelekan ya. Ini dosa besar yang tidak akan diampuni Allah. Padahal Allah pernah berjanji, jika engkau datang kepadaku dengan seluruh dosamu sepenuh bumi, kemudian engkau meminta ampun, pasti akan kudatangkan ampunan sebesar itu juga, sepenuh bumi itu juga. Kecuali dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, dosa mengatakan bahwa Allah itu banyak, itu tidak akan diampuni Allah. Padahal dosa apapun akan diampuni, kecuali satu ini. Ya anak-anakku, sampai dewasa coba diingat-ingat, jangan pernah berbuat syirik. Ya, jangan berbuat syirik. Allah Maha Esa, yang tiada tandingannya. Tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Tiada pembantunya. Allah tidak perlu dibantu dalam mengurusi alam semesta ini. Dalam mengurusi bumi, langit. Tidak perlu pembantu. Allah tidak pernah namanya lelah. Ya, merawat, memelihara bumi seisinya. Bahkan yang ada di dasar lautan yang paling dalam, ada makhluk Allah, ada binatang, ada tumbuhan. Semua dipelihara Allah. Semua mendapat bagian rezekinya masing-masing. Tiada yang serupa dengannya. Tiada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi semuanya. Dia Allah Maha Sempurna dalam segala sifat dan perbuatannya.
Amin. Untuk pertemuan pertama, video pertama Ustazah kali ini, Ustazah cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa sholat 5 waktu tidak boleh bolong. Harus tetap taat kepada kedua orang tua. Kemudian jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, see you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.